Hai teman-teman. Selamat datang di segmen baru dari Pelita Ministry yang namanya Boba Time. Dan tentunya teman-teman semua khususnya yang muda-mudi nih pasti tahu dong boba itu apa. Ya tau lah, boba itu kan kalau misalnya di zaman sekarang adalah minuman yang paling terhappening kan. Kalau misalnya kamu ke tempat umum, di negara apapun, di mall, itu di setiap lantai rasanya kamu bisa ketemu boba store ya. Bener banget nih. Jadi buat yang penasaran nih ya, aku kasih sedikit informasi dan background. Kenapa sih kita namain segmen kita kali ini Boba Time? Nah, alasannya adalah seperti boba yang begitu hits, populer, dan tentunya dapat memikat banyak hati semua orang. Topik-topik yang akan kita bahas di segmen ini tentunya nggak bakal kalah populer dan hits dong. Dan tentunya relevan bagi anak-anak muda. Menarik banget ya. Tapi satu rahasia nih tentang segmen kita kali ini. Kita memilih nama boba itu, kita nggak sembarangan memilih. Jadi boba itu ada kepanjangannya. Coba Sel, kamu tebak kira-kira kepanjangan boba itu apa sih? Apa ya? Boba ya, boba. Borong banyak. Ya ampun Sel, itu kan kebiasaan belanja kamu, nggak usah dibuka-buka juga kali. Kamu kenapa nuduh-nuduh saya suka belanja? Itu kamu kali. Jadi apa nih? Coba tebak. Apa lagi? Atau menyerah? Nyerah deh, kamu aja deh yang kasih Menyerah tahu. ya? Oke, jadi kepanjangan dari boba ini adalah boleh bahas. Nah, seperti yang tadi Selin udah bilang, di segmen ini kita akan membahas topik-topik yang sangat relevan dan sangat populer digalauin oleh anak-anak muda. Nah, tapi seperti peribahasa berkata, tak kenal maka tak sayang, nggak afdol kita memulai segmen ini tanpa kita berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Kevin. Salam kenal semuanya. Hai guys, namaku Selin dan kita juga ditemani dengan Pendeta Agus Mardianto. Yeay. Oke, jadi karena kita segmen kali ini namanya boba, maka nggak sah dong kalau misalnya kita di segmennya nggak ada boba beneran ya. Jadi sekarang di meja kita sudah ada 3 boba nih. Boba yang ada di depanku sama depannya Selin, ini variannya brown sugar fresh milk. Kalau Pak Agus, variannya apa Pak? Lemon tea ya, ini. Lemon tea boba. Oke, supaya kita ini nggak tegang-tegang ya, supaya kita ada energi, kita minum bareng-bareng, kita tutup deh. Oke, cukup reviewnya untuk boba, supaya kita nggak terlalu melenceng dari topik terlalu jauh. Jadi pada hari ini kita akan ngomongin suatu topik yang mungkin banyak digalauin oleh anak-anak muda, yang mungkin seumuran kita nih Sel, yang udah lulus kuliah, sedang mencari kerja, tapi tak kunjung mendapat kerja. Sedih ya. Curhat sedikit. Curcol guys kita berdua. Jadi, maaf ya. topik kita pada segmen kali ini adalah uang dan kesuksesan. Nah, bener banget nih. Ini kan satu topik yang lumayan menarik ya, khususnya untuk kita-kita. Nah, di sini siapa sih yang nggak mau uang dan nggak mau sukses ya nggak sih, Kev? Iyalah, menurutku pertanyaan siapa sih yang nggak mau sukses, nggak mau uang itu adalah pertanyaan retorik sih. Rasanya semua orang tuh mau deh sukses dan mau deh punya banyak uang. Secara kalau punya banyak uang tuh rasanya hidupnya bakal sejahtera dan menyenangkan gitu. Ya keles, sadar. Money can buy happiness, tau nggak? Banyak uang tuh belum tentu bikin kamu bahagia. Masa sih? Menurut aku itu perkataan yang lumayan klise sih. Soalnya uang itu bisa dibuat membeli barang-barang yang akhirnya membuat kita bahagia. Pun nggak bisa nih, pun uang nggak bisa membawa kebahagiaan. Lebih baik kita bersedih di atas Mercedes-Benz daripada pada saat kita di atas sepeda ontel, ya nggak Pak? Enggak itu. Kamu 2 lawan 1 jadi. Ya kalau aku sih melihatnya salah ya. Karena apa ya, kalau misalnya kamu bilang nih banyak uang tuh bikin bahagia. Gimana, kenapa banyak artis-artis dan orang-orang yang udah jutawan, triliuner, yang udah uangnya tidak berseri gitu ya, itu kenapa banyak dari mereka tuh bunuh diri? Hayo. Gimana Pak menjelaskan hal ini? Kalau kamu punya uang, apakah itu pasti punya kebahagiaan? Jawabannya adalah belum tentu. Itulah realita hidup. Aneh ya, bahwa kita berpikir bahwa dengan ada uang itu saya akan berbahagia. Tetapi itu adalah sesuatu yang kenyataannya tidak seperti itu. Ada seorang filsuf ya, namanya Aristotle. Dia mengatakan memang sebenarnya tujuan seluruh manusia hidup itu kebahagiaan. Jadi kita tuh ngejar kebahagiaan. Jadi kenapa kita itu sekolah?
kita berpikir dengan sekolah kita bisa kerja, dengan kerja kita itu akan dapat uang, dengan uang itu kita bisa beli barang, dengan barang itu kita bisa bahagia gitu. Tetapi kenyataannya itu tidak seperti itu. Nah, jadi tidak selalu ada relasi antara memiliki sesuatu yang kita pikir, apalagi itu materi, dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sendiri adalah sesuatu hal yang sebenarnya jauh melampaui dari urusan-urusan materi itu. Nah, dan di dalam pengertian ini kita itu kadang tertipu. Kita berpikir adalah bahwa kita memiliki barang itu dan barang itu adalah sumber kebahagiaan kita. Ingat ya, kita manusia. Karena kita manusia, kita lebih tinggi daripada barang. Jiwa kita lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi apapun yang ada di dunia itu tidak mungkin akan bikin kita bahagia. Tidak mungkin kita bisa puas. Nah, itu adalah sesuatu mimpi ya, sesuatu delusi. Sehingga banyak orang itu punya sesuatu yang baik, sesuatu yang uang yang banyak, kekayaan, tapi ternyata itu jiwanya kosong. Dia mengharapkan itu. Tadi kamu bilang kan lebih baik itu saya sedih-sedih juga pak di Mercedes daripada di sepeda ontel begitu ya. Kenyataannya ya enggak seperti itu. Ada orang-orang itu yang dengan sepeda itu dia bahagia hidupnya. Ada orang itu di Mercedes itu tetapi dia sedih hidupnya. Jadi bukan tergantung daripada itu. Kita punya sesuatu pun ya. Itu dalam kitab Pengkhotbah itu ada kalimat begini, mendapat satu berkat itu adalah satu hal, bisa menikmati berkat itu adalah hal yang lain. Ya, jadi kita dapat makanan nih, gitu ya. Terus kemudian bisa menikmati makanan itu adalah hal yang lain. Jadi banyak orang yang bisa punya makanan, pergi ke restoran kemana-mana, ya, enak gitu ya rasanya ya. Tapi aneh ya, ternyata dia belum tentu dikasih karunia untuk menikmati makanan itu. Ada orang makannya itu sama sederhana aja, sama sayuran di rumah, toge kayak tempe kayak soto di rumah, tapi dia bisa menikmati itu. Nah, itu kebahagiaan itu adalah pemberian Tuhan ketika kita boleh menikmati hal itu. Udah ngerti belum? Mercy terus pikirnya materi lu. Udahlah, kamu juga disindir tuh sama Pak Agus tadi. Karunia menikmati makanan. Kelihatannya kamu punya karunia itu, Desa. Emang kamu menyindir aku apa? Yang nyindir Pak Agus bukan aku. Tanya sama Pak Agus nanti. Ya udah maaf Pak. Nah, berbicara tentang uang dan harta nih. Jadi teringat satu ayat nih Pak. Kan di ayat Alkitab tuh bilang bahwa sulit buat orang kaya tuh masuk ke dalam surga dan lebih gampang buat unta masuk ke dalam lubang jarum. Kan unta tuh gede banget nih. Banget, ya. Terus tiba masuk lubang jarum kan gak make sense. Berarti itu susah banget tuh buat orang itu kayak kesannya tuh kayak orang kaya udah di pintu surga diusir, didepak langsung dari surga. Jadi kayak apakah kayak sepertinya saya berpikir bahwa sedangkan di dunia nih, di dunia kan kita tahu bahwa semakin banyak harta berarti semakin sukses nih kita. Nah, jadi kayak apakah kita hanya dipanggil untuk hidup menjadi orang yang biasa-biasa saja dan tidak boleh menikmati sedikit kekayaan pun berdasarkan ayat Alkitab yang tadi? Enggak seperti itu. Tuhan itu memberikan berkat dan ketika dia memberikan berkat seringkali dia memberikan kekayaan kepada orang-orang yang dia dalam kedaulatannya mau memberikan. Jadi dan di dalam Alkitab juga tidak melawan kekayaan. Tetapi di dalam Alkitab ada satu peringatan yang diulang berkali-kali dan peringatan itu adalah bicara berkenaan dengan uang itu ternyata bisa masuk ke dalam hati kita sehingga hati kita itu lebih mempertuhankan uang daripada Allah. Dan Tuhan mengatakan kau tidak bisa memilih dua tuan, kau hanya memilih salah satu, Allah atau Mamon. Alkitab, kamu tahu nggak, Kevin? Alkitab itu berbicara tentang uang, ada orang yang meneliti itu Yesus berbicara mengenai uang itu 33,5% dari pengajarannya. Jadi sepertiga. Jadi pengajaran Yesus itu banyak sekali bicara mengenai uang. Gitu. Dan ada orang yang salah mengerti. Pokoknya kalau ikut Tuhan Yesus itu miskin-miskin saja, gitu ya. Atau orang salah mengerti, orang yang miskin itu adalah orang yang dia itu dekat sama Tuhan. Belum tentu. Intinya adalah Tuhan mengatakan cinta akan uang
adalah akar dari segala kejahatan. Orang kaya yang cinta uang, ya dia jahat. Orang miskin yang cinta uang, ya dia jahat. Nah, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak against, tidak melawan daripada kekayaan, tidak melawan daripada memiliki uang. Tetapi Tuhan itu mau hati kita sepenuhnya dimiliki oleh Dia. Dan ketika hati kita dimiliki oleh Dia, biar kehendak Dia yang jadi. Kalau Dia menghendaki kita dipromot sedemikian rupa sehingga kita boleh mendapatkan banyak uang, itu adalah berkat Dia. Dan kalau hati kita dimiliki oleh Dia, kita mendapatkan banyak uang pun itu tidak apa-apa. Tetapi banyak orang hatinya tidak bulat dimiliki oleh Tuhan. Hatinya itu tidak bulat itu mau mengabdi kepada Tuhan. Dia kemudian mengejar kekayaan dan kekayaan itu kemudian membinasakan dia. Nggak ngerti belum? Iya ngerti. Kenapa kamu menyerang saya sih? Jadi yang sebenarnya yang penting adalah bukan masalah kita itu kaya atau enggak ya Pak, tapi arah hati kita itu terhadap berkat Tuhan atau uang yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita itu, uang itu kita taruh di mana? Apakah kita taruh di atas Tuhan atau di bawah Tuhan? Yang paling penting adalah hatimu pertama letakkan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian hati yang sudah diletakkan, Tuhan ada dalam hati kita dan bulat, utuh, dimiliki oleh Dia. Kita merindukan kehendaknya jadi. Dan ketika kita merindukan kehendaknya jadi, kita hidup baik, kita taat, kita bekerja keras dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian kita mengatur segala sesuatunya, itu adalah seluruhnya adalah kehendak-kehendak Allah. Dan ketika kita melakukan, maka seringkali yang disebut sebagai keuangan atau disebut sebagai berkat kekayaan, itu adalah salah satu bagian integral yang Tuhan berikan kepada kita di dalam ketaatan. Oke. Kamu lihat orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh dengan rajin, dengan jujur, itu banyak yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak dikatakan bahwa orang itu kaya dibandingkan atau apa karena kekayaan sendiri begitu relatif. Tetapi ada kecukupan, ada pemeliharaan Tuhan dan dia bisa menikmati hidup dan kekayaan yang Tuhan limpahkan dan juga untuk seluruhnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang semuanya masuk akal. Akhirnya sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Nah, Papa kan tadi ada menyinggung tentang bekerja dan bekerja keras. Iya. Kalau misalnya kita berpikir nih orang bekerja itu nggak bisa lepas dari kata-kata bisnis, Pak. Sedangkan kalau misalnya orang berbisnis mencari uang, itu kan kita ada slogan-slogan tertentu yang kita sering dengar. Misal kalau kita jujur, itu akan membawa kita kepada kehancuran. Atau kita nggak bisa sukses 100% kalau misalnya kita tuh nggak curang-curang sedikit nih. Nah, apakah hal-hal seperti itu dibolehkan atau permissible di dalam business practice? Menurut kamu gimana sih? Apa ya, kalau menurut aku sih, di sisi lain aku juga pengen dong ya punya uang banyak, siapa sih nggak mau dapat untung banyak, tapi curang ya tetap salah gitu dari sisi manapun itu tidak tidak membenarkan tindakan itu. Dan juga tadi Pak Agus juga mention kan, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, dan ini menurut aku salah satu contoh nyata di mana ya ini yang dilakukan oleh banyak orang di sekitar kita gitu loh. Dan kalau misal posisinya dibalik, kita pun juga nggak mau dong dicurangin sama ditipu sama orang lain kan. Gimana sih kamu? Iya sih, tapi mungkin orang-orang yang di luar sana itu mikir sih, kalau misalnya dia nggak curang nih, tapi lawannya atau saingannya itu curang, berarti dia nggak mungkin bisa bersaing sama lawannya itu, dan dia nggak bakal bisa menang. Akhirnya semua orang ikut-ikutan dalam hal kecurangan itu, dan itu menjadi suatu hal yang dianggap wajar. Itu gimana? Dunia ini memang akan membuat kita gelisah. Kita pengen jadi orang yang benar, yang baik, yang jujur. Itu kemudian melihat orang-orang lain dan kemudian itu kita akan terpengaruh dan kemudian kita akan bereaksi dengan dia. Satu hal yang kita perlu pelajari ya di dalam hidup ini adalah hati yang simplicity of heart. Yaitu belajar seperti anak kecil, mempercayai apa yang ada dikatakan oleh Alkitab. Alkitab itu dengan jelas menyatakan Tuhan itu memberkati orang-orang yang jujur, yang lurus jalannya. Orang-orang yang berliku-liku itu malah tidak diberkati oleh Tuhan. Maka biarlah mata kita tidak tergantung daripada
lawan bisnis kita. Berarti harus pakai kacamata gede ya Pak? Harus ke Tuhan, Dengar nggak loh. boleh lihat samping kiri kanan. Dengar. Kita jangan mempercayai keadaan-keadaan di sekitar kita, ya. Itu boleh ada, itu bisa men-trigger kita untuk mencari wajah Tuhan. Tapi kita yang paling penting adalah mencari wajah Tuhan dan melihat daripada Alkitab apa yang menjadi prinsip daripada firman Tuhan. Dan buktikan bahwa firman Tuhan itu setia. Allah itu setia, firman Tuhan itu tepat, layak dipercaya. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian hidup dari orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Dipikir dengan kesetiaan itu pasti dia rugi, pasti dia buntung, pasti dia itu bisnisnya habis. Tapi kenyataannya malah dia dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu jalan iman ya namanya. Jalan iman. Mempercayai apa yang Tuhan itu katakan. Gitu deh. Jadi nggak boleh tuh lihat kiri kanan, harus Kamu fokus. ngomong pada dirimu sendiri. Sambil di depan kaca ya. Iya, excuse me. Saya harus banyak introspeksi diri. Jadi balik lagi ya. Jadi tadi yang dikatakan Selin. Jadi yang intinya itu bukan saya harus curang dong. Enggak boleh curang kan? Mana boleh curang? Nanti kalau curang saya dicurangin sama orang. Iya itu ada bagian itu, tapi bukan itu. Kalau jangan curang dong. Masa curang itu melanggar hukum? Itu ada bagian itu memang. Tetapi lebih daripada itu adalah jangan curang. Kenapa jangan curang? Karena curang kok tidak akan diberkati. Lo kok tahu Pak? Bukan saya, Firman yang mengatakannya. Dan mempercayai Firman itu dengan seperti hati yang sederhana itu, hitam di atas putih terlihat, maka belajar untuk berjalan seturut dengan Firman, itu berjalan beriman kepada Tuhan. Yang penting kita kalau misalnya kita tetap jalan sama iman, Tuhan pasti setia gitu ya, Ya, Pak. tapi iman itu seturut dengan Alkitab. Oh iya Pak. Boleh iman yang liar gitu ya. Semoga iman saya sejati. Saya juga semoga. Saya juga. Oke nih, tadi kan kita udah bahas nih gimana caranya orang tuh sukses dengan cara curang ya. Jadi mereka ya berlicik ria gitu lah ya. Tapi gimana ya dengan orang-orang yang kadang aku juga melihat di sekitar lingkungan aku gitu, yang mereka tuh bener-bener berusaha keras untuk sukses, tapi mengikuti saran-saran dari motivator-motivator yang ada di luar sana. Kan biasanya nih para motivator, nggak tahu ya ini klise atau enggak, tapi biasanya mereka akan bilang percaya pada dirimu sendiri, kamu bekerja keras, kamu pasti bisa dan kamu pasti sukses. Nah, aku kayak merasa bingung gitu, kayak ini iya atau enggak ya, tapi gimana menurut kamu, Kev? Menurut aku ya, mau tahu nggak ada yang salah sih dari omongan itu. Sebenarnya kalau misalnya aku melihat di dunia ini, orang sukses tuh cuma ada dua, Pak. Atau salah? Jadi orang sukses ada dua. Jadi yang dia tuh bekerja keras, atau yang dia untungnya besar, atau yang hobinya besar gitu. Jadi maksudnya emang nasibnya baik gitu. Tapi kebanyakan dari orang sukses itu adalah orang-orang yang bekerja keras. Coba kamu lihat aja tuh pebisnis di luar sana yang memulai semuanya dari nol. Kalau nggak kerja keras, itu apa dong? Kalau menurut kamu gimana? Aku jadi kepikiran sesuatu sih. Aku tiba-tiba kepikiran sesuatu dan dapat pencerahan saya kamu ngomong kayak gitu. Kalau misalnya kamu ngomong kayak gitu nih, kalau gimana dengan orang-orang yang udah kerja keras tapi nggak pernah rezekinya segitu-segitu aja, tapi mereka kerja keras loh. Terus gimana dengan orang-orang yang lahir dari keluarga miskin nih misalnya, tapi mereka udah mati-matian keringat darah gitu ya semua, udah mau pingsan setiap hari, tapi nggak pernah keluar dari kemiskinannya. Ayo. Itu gimana Pak menjelaskan fenomena ini gimana? Balik lagi tadi yang Selin katakan berkenaan sama motivator-motivator. Itu benar atau salah sih? Saya melihat dalam kalimat itu tadi misalnya, ada yang benar, ada yang salah. Lalu kemudian tahu benar salahnya dari mana? Ada orang-orang mengucapkan itu adalah sebenarnya memang ada di dalam Alkitab. Dan itu adalah anugerah umum kalau orang itu tidak kenal Kristus, gitu. Dan tidak membaca firman, anugerah umum, ada prinsip umum di dunia ini yang dicatat di dalam Alkitab dan menjadi prinsip daripada semua manusia hidup. Salah satunya paling sederhana adalah kalau kamu hidup ya kamu kerja. Paulus mengatakan kalau kamu hidup, kamu milik Kristus, kalau tidak kerja ya kamu tidak usah makan. Jadi tetap itu bekerja keras
Itu adalah sesuatu tanggung jawab kita. Dan orang yang bekerja keras, dia memutar otak dengan sungguh-sungguh dan dalam kejujuran, dia bekerja misalnya 1 hari lebih banyak daripada orang itu, yang satunya lagi bangun tidur, nah lalu kemudian cuma nonton TV, pasti orang ini akan lebih berhasil secara anugerah umum Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam Alkitab itu ada prinsip yang lebih khusus. Ada orang-orang itu yang dia itu bekerja keras, tetapi Tuhan itu memberikan kelihatannya seperti ketidaksuksesan di dunia. Maksudnya adalah tidak banyak uang, tetapi dia sukses di dalam area yang lain. Ya, ada orang-orang yang dia bekerja keras dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia mau bersyukur sama Tuhan. Kita mengatakan orang itu tidur dan Tuhan memberikan berkat. Itu tidak berarti ayat itu tuh kemudian lah kau tidur terus nanti begitu ya. Dapat uang gitu. Pak, kalau berkat, nggak harus uang berkat itu. Maaf. Hidup bersama Tuhan itu aspeknya itu limpah. Dan Tuhan dan ada prinsip-prinsip di dalam Alkitab. Tetapi adalah betul by default kita hidup harus bekerja keras. Nah, nanti Tuhan itu bisa memberikan kesuksesan-kesuksesan itu lain-lain. Kadang kesuksesannya bukan di dalam uang. Kadang kesuksesannya adalah dia itu hanya mendapatkan sedikit uang, tetapi hidupnya itu mempengaruhi orang banyak. Hidupnya itu mengubah orang banyak. Jadi sukses gak? Sukses. Sukses sih. Sekarang saya tanya ya, misalnya ya. Kalau kamu kerja keras, lalu terus kemudian sukses. Suksesnya itu uang, dapat duit banyak. Ya. Sama kamu kerja keras, terus kemudian kayaknya enggak sukses ini. Tapi mempengaruhi orang banyak. Misalnya jadi guru atau jadi orang yang menolong orang-orang. Terus menjadi inspirasi bagi orang. Lalu terus kemudian banyak orang itu diubah hidupnya oleh engkau. Karena saya tanya sama kamu. Begitu mati, dua-dua orang ini mati. Ya. Mana orang yang melayat di kuburan lebih banyak? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Iya. Terus kemudian kamu di luar, ini sukses gak ya? Biasa saja loh, hidupnya sederhana. Tapi mempengaruhi banyak. Apalagi dipakai sama Tuhan. Ini kayanya luar biasa. Ya, banyak orang-orang kaya ya. Matinya itu adalah sangat kesepian. Aneh. Saya tidak katakan bahwa semua orang kaya pasti seperti itu. Tetapi kalau orang itu hanya pikir diri sendiri dan tidak pernah menjadi berkat bagi banyak orang, nothing hidupnya. Oke, jadi sebenarnya definisi sukses itu nggak hanya melulu tentang uang ya. Iya. Jadi sebenarnya ada banyak aspek sih yang bisa membuat orang itu dikatakan sukses di dalam dunia ini. Bener, nih kayak bener-bener informasi dan satu hal yang baru sih buat kita. Karena kita ya di tengah-tengah dunia ini udah terlalu didoktrin dengan kata-kata sukses tuh kaya, tajir melintir ya, crazy ultra rich katanya ya. Dan ketika kaya dia pikir bahwa dia akan berbahagia, itu adalah sesuatu yang kalau kamu jalan itu tidak akan terjadi. Karena jiwa kita lebih tinggi daripada uang. Ya, jiwa kita tidak mungkin bisa dipenuhkan dengan segala sesuatu di dunia ini. Ada orang namanya Pascal. Dia mengatakan Tuhan itu memberikan kepada kita hati yang di dalamnya itu ada tanda kutip lubangnya. Dan diisi apapun saja di dunia ini, dia tidak mungkin akan puas. Kecuali satu, adalah Tuhan yang mengisinya. Karena lubang itu terlalu dalam, tidak berhingga. Jadi yang mengisi itu harus adalah yang tidak berhingga. Ngerti. Harus diproses dulu tadi untuk membenahi miskonsepsi. Ngerti. Tapi terus cari kekayaan. Carinya Mercy ya. Kita mesti bertobat, bukan dalam pikiran, tapi benar-benar bertobat, lalu kemudian kita jalani, belajar, mempercayai Tuhan dalam hal itu. Tapi Pak, berarti kalau misalnya tadi kan Bapak bilang nih kayak Tuhan pasti pelihara nih, terus Tuhan akan, kalau misalnya kita setia, Tuhan yang akan memberikan berkat-berkatnya sendiri untuk kita. Tapi bukan berarti itu
apa ya? Bukan berarti kayak oh Tuhan akan memberikan kesuksesan gitu kan, tapi bukan berarti kita bakal pasti fix kaya dong. Kalau kaya sudah tidak, pasti tidak. Karena kaya bersangkut paut dengan uang. Kadang Tuhan memberikan itu karena memang jalur orang itu untuk memenuhkan kehendak Tuhan adalah itu. Melalui kekayaannya. Kadang tidak. Kadang tidak, kadang melalui kesulitannya, kadang melalui hidup yang biasa-biasa. Tetapi melalui itu semua orang ini adalah orang yang mau belajar taat, entah dia jadi kaya atau tidak. Ya, itu dia nanti akan melakukan kehendak Tuhan dan semua orang ini kalau dia berjalan dalam kehendak Tuhan hidupnya akan bahagia. Aku pengen Dan bahagia. itulah kesuksesan. Iya. Jadi yang kamu cari itu harus bahagia ya. Yang kamu cari itu harus bahagia. Yang kamu cari bukan uang. Ya, kita bodoh, kita berpikir dengan uang aku bahagia. Gitu. Dengan uang aku bisa membeli apapun saja sehingga aku bahagia. Enggak loh. Kamu dengan uang bisa beli ranjang tapi nggak bisa beli tidur. Bener juga. Kalau misalnya kita lembur terus gitu ya kerja, jadi kayak budak korporat gitu. Kita ada ranjang di rumah tapi nggak ada tidur sama aja Nggak bohong dipakai. ya. Ranjangnya kayak baru. Sama aja bohong sih. Ada satu orang yang kerja keras dan berhasil di dunia ini dan orang itu kemudian bunuh diri. Kamu tahu ceritanya? Ceritanya tuh gini ya. Dia sudah kerja keras, dia apapun saja ditinggalkan untuk kerjanya, karirnya. Terus kemudian dia bunuh diri. Begitu bunuh diri terus kemudian itu dia kasih satu surat sebelum bunuh diri untuk memberitahu bahwa tidak perlu polisi mencari siapa pembunuhnya karena dia bunuh diri. Di surat itu dikatakan bahwa saya bunuh diri adalah karena saya sudah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk meniti karir. Dan karir itu seperti gunung yang tinggi. Dan saya sudah jalan dan bisa meninggalkan apapun saja yang saya punya di dunia ini. Karena saya pikir di atas itu saya mendapatkan sesuatu. Sampai di atas ternyata nothing. Wah, itu sesuatu yang tajam sekali. Dia tulis sampai di atas dan saya sudah sampai di atas. Ternyata nothing. Nah, sebelum kita kayak gitu, sebelum kita terjerumus kayak gitu, berarti ingat ya kita harus mencari kebahagiaan, bukan kekayaan. Benar. Soalnya pun kekayaan tuh nggak menjamin kebahagiaan kita. Udah ngerti kan? Tadi kamu siapa tuh yang ngomong? Katanya. Lupa nggak tahu saya. Minta maaf kok. Nah Pak, kembali lagi nih masalah uang nih kan sebagai orang Kristen kita biasanya dipanggil untuk memberikan perpuluhan nih ke gereja. Tapi gimana ya, kan semakin orang sukses, semakin banyak makin banyak loh uang yang dia punya dan berarti jumlah perpuluhannya makin gede dong, ya kan? Sih, benar juga. Misal Pak, berandai-andai nih, bukan berarti saya mau kaya ya. Cuma berandai-andai, misal Mohon kalau dimarahin aja Pak. misal gaji saya 100 juta nih per bulan. Iya. Berarti perpuluhan saya per bulan 10 juta dong. Iya. Itu kayak bisa buat nyicil mobil baru. Iya, betul. Dulu pertama kali kerja ya. Saya dengan sukacita kasih perpuluhan saya. Soalnya gaji saya pertama kali zaman itu ya 500.000 rupiah. Perpuluhannya cuma 50.000. Dengan sukacita kita kasih ya. Terus kemudian naik gajinya. Terus kemudian perpuluhan saya itu bisa membayar satu karyawan lagi. Waduh, banyak banget ya. Berat ya Pak. Berat lah ya begitu ya. Tetapi perpuluhan itu dalam Alkitab adalah sesuatu yang haknya Tuhan. Dan karena itu adalah haknya Tuhan. Itu adalah kita menyatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Tuhanlah yang memberikan makan kepada kita. Tuhanlah yang memberikan uang kepada kita. Jadi selalu ingat ya, kalau kasih perpuluhan jangan berat hati. Kenapa? Karena sebelum kamu kasih sudah dikasih lebih banyak sama Tuhan. Nah, tapi kan Pak, kan kita memang udah tahu nih perpuluhan itu milik Tuhan dan kita perlu berikan kepada gereja. Tapi gimana ya, banyak orang yang masih berpikiran bahwa kan gereja tuh udah banyak orang yang ngasih nih, kan banyak jemaatnya. Dan mereka lebih berpikir untuk lebih memberikan kepada orang-orang yang benar-benar kurang banyak orang yang berkontribusi dalamnya. Contohnya yayasan amal atau enggak panti asuhan yang kecil-kecil yang memang nggak banyak orang bersumbangsi di dalamnya gitu. Atau lebih parahnya lagi nih Pak, mungkin orang-orang juga mikir kalau misalnya gereja itu sudah kaya.
Soalnya mereka lihatnya dari ikon gereja itu, yakni hamba Tuhannya. Misal hamba Tuhan yang habis nih dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya branded gitu ya. 1M Evin. Iya, 1M, jangan-jangan. Ngalang-ngalain anak senopati. Toko perhiasan jalan. Nah, iya, iya. Nah, itu mungkin gimana ya, Pak? Soalnya mungkin orang-orang berpikir daripada saya ngasih perpuluhan, akhir-akhirnya dibuat membantu hamba Tuhan itu menambah koleksi dia dalam barang-barang branded, mending dikasih ke yayasan-yayasan amal yang jelas-jelas aja. Ini fenomena yang kita mesti cermati dan harus hati-hati. Dan ini saya rasa ini adalah sesuatu hal yang kita perlu diskusikan. Gimana kalau nanti kita kapan-kapan bikin khusus satu sesi untuk hal ini. Bisa banget. Boleh sih, boleh Pak, boleh. Ini karena Setuju. ini bukan sesuatu yang cuma 1-2 kalimat bisa dijelaskan. Karena ini adalah sesuatu yang kompleks. Satu sisi perpuluhan adalah milik Tuhan. Tetapi sekarang pertanyaannya diberikan kemana? Kalau diberikan kepada satu orang yang jelas mengambil semuanya, itu tidak bertanggung jawab. Tetapi diberikan di luar gereja itu juga bukan prinsip Alkitab. Jadi kita mesti cermati beberapa hal di dalamnya. Gimana kalau kita bicara satu waktu untuk hal ini? Boleh banget. boleh. Ini berarti teaser nih Iya, buat ke depannya. teaser guys. Ini Spoiler dikit ya. Sesi kita ke depannya bakal apa gitu. Pak, tadi kan kita juga ada bahas tentang yang curang nih, tapi di sisi lain kan ada orang-orang yang senggol-senggolan gitu. Ada quote yang bilang, it's not enough that I succeed, others should fail. Yang artinya nggak cukup kalau misalnya maksudnya saya tuh sukses, orang lain tuh harus gagal. Berarti kan mereka kayak orang ini tuh kayak mau sukses dengan menghalalkan segala cara, menjatuhkan orang lain. Dan bahkan dia mendapatkan informasi dan dia keep untuk diri dia sendiri demi dia punya keuntungan dari orang lain nih. Nah ini aku kayak bingung gitu. Kamu gimana Kev? Bentar, ini dulu. Minum mulu kamu? Menurut aku nggak apa-apa sih. Misal kalau saya dalam studi saya misalkan pengalaman studi, kayak saya diajar menjadi orang yang kompetitif gitu. Jadi kalau misalnya saya ada belajar sendiri, extra research, ya saya nggak harus men-share itu ke teman-teman saya. Soalnya itu sebagai permata-permata yang saya simpan sendiri. Dan kalau misalnya mereka tanya, ya saya jelasin aja sesuai yang guru jelasin gitu. Supaya saya ada kelebihannya lah dibanding mereka. Oke. Jadi hal-hal seperti ini adalah dasar daripada dosa. Nah, dosa itu adalah self-righteous. Dosa itu meninggikan diri sendiri. Dosa itu berusaha untuk diri itu paling atas dan kemudian orang-orang lain itu ditinggalkan paling bawah. Dan salah satu dosa yang tertua itu adalah kesombongan. Ada seorang penulis namanya C.S. Lewis. Dan C.S. Lewis mengatakan dosa kesombongan itu boleh dikatakan selalu akan ada dalam diri kita dan sampai kita mati. Dosa kesombongan itu tidak mungkin akan hilang kecuali tidak ada orang siapapun saja di sebelah kita. Even bahkan suatu hari mungkin saya pengen untuk lebih tinggi dari kamu atau kamu lebih tinggi daripada saya. Padahal sebenarnya kita rekan seiman, kita dalam satu gereja, aneh ya. Jadi dia mengatakan demikian, kurang lebih seperti ini ya bahasanya. Manusia itu tidak cari kekayaan. Manusia itu tidak cari kesuksesan. Ya. Manusia itu tidak cari kecantikan sebenarnya. Manusia itu cari lebih kaya dari yang lain, lebih sukses dari yang lain, lebih cantik daripada yang lain. Jadi anehnya, balik lagi dari kesuksesan. Kamu sukses-sukses ya, anehnya tetap enggak bokabuan. Apa itu artinya? Kamu sama, kurang cinta ya? kamu enggak rela, enggak mau karena kamu sukses tapi orang lain lebih sukses. Kamu cantik tetapi orang lain lebih cantik. Gitu itu enggak hatinya enggak bisa terima. Aneh sih. Jadi maksudnya kita nggak boleh apa ya? Jadi tendensi hati kita tuh selalu membandingkan. Iya, bukan. Tapi remedinya apa? Bagaimana cara membereskannya? Bukan kata tidak boleh juga tetap ada, gitu ya. Tetapi adalah kita tahu ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita itu ada contentment di dalamnya.
Udah ngerti? Yang suka senggol-senggolan di sekolah. Nggak ada. Siapa ya? Siapa Kasian coba, teman-teman, siapa? minta maaf sekarang. Yang nonton, minta maaf kamu. Nanti aja. Nggak sengaja kok. Oke, sebagai untuk meng-summarize daripada apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin Pak Agus bisa kasih 1-2 kalimat gitu ya, kayak untuk apa ya? Jadi definisi sukses itu apa sih, dan apa yang menjadi parameter kesuksesan kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini? Alkitab menjelaskan tentang definisi sukses. Alkitab menunjuk kepada kita ada satu manusia dan satu pribadi yang paling sukses daripada semuanya. Dan pribadi ini 2000 tahun yang lalu dipaku di atas kayu salib. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dari sudut pandang manusia, seluruh manusia menganggap dia adalah orang yang paling malang, paling sial, paling gagal karena ditinggalkan oleh seluruh murid-muridnya. Dan dia terpaku dengan memalukan di atas kayu salib. Tetapi tanpa kita itu bisa pikirkan, dia mengucapkan satu kalimat yang menyatakan kesuksesan itu apa? Sudah genap. Tetelestai, di atas kayu salib. Di tengah-tengah pembunuhan yang terjadi, dia mengatakan sudah genap. Itu artinya adalah aku sudah mematuhi seluruh kehendak-Mu. Aku mentaati seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Sampai setitiknya, sekecilnya aku menggenapinya. Dan itu adalah tujuan hidupku. Dan kemudian dia setelah selesai, sudah genap, kemudian dia mati. Dan Alkitab mengatakan Allah Bapa di surga berkenan kepada dia. Itulah kesuksesan. Jadi kesuksesan kita adalah bukan kaya atau miskin. Oh, enggak boleh kaya ya, miskin-miskin aja. Enggak. Kesuksesan kita bukan sehat atau sakit. Enggak boleh sehat ya. Orang Kristen itu mesti memikul salib jadi sakit terus. Tidak. Tidak seperti itu. Tetapi kesuksesan kita adalah Tuhan kehendak-Mu apa. Kalau engkau mau saya kaya, saya akan jalankan kekayaan dengan takut akan engkau. Kalau engkau menginginkan saya hidup sederhana, biasa saja. Saya akan melakukannya dan saya akan menjalankannya karena itu kehendak-Mu. Kesuksesan itu adalah menjalankan kehendak Allah sampai sebisa mungkin di dalam hidup kita. Kesuksesan bukan diukur oleh tetanggamu, bukan diukur sama kamu atau saya. Kesuksesan adalah kesuksesan hidup Kevin diukur oleh Tuhan yang memberikan hidup kepadamu. Itu kesuksesan. Jadi cari kehendak Allah, rendah hati, dan jalankan itu di dalam ketaatan. Oke deh. Nah teman-teman, jadi kan seperti yang Pak Agus tadi udah bilang nih, jangan mau ditipu-tipu oleh orang-orang di sekitar kita yang bilang kalau misalnya kita kaya, kita tuh pasti sukses. Tapi sebenarnya sukses tuh bukan itu. Apa seperti yang tadi Pak Agus udah bilang, bahwa sukses itu sebenarnya tergantung dari perkenanan Allah akan diri kita yang menjalankan kehendaknya. Nah, apabila teman-teman menyukai konten video kita hari ini dan mendapatkan berkat tentunya, bisa share untuk video ini, Like, dan subscribe, dan tentunya cek video kita lainnya yang ada di sini. Oh iya, untuk informasi lebih lanjut bisa juga cek link yang ada di description box kita. Sebagai penutup, salam boba!